Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang UKM? Terima kasih yang masih setia untuk menunggu tayangan terbaru dari pejuang UKM. Kita posisi sekarang berada di sekitaran Borobudur, Magelang. Kita akan kunjungan ke sebuah UKM di namanya Sani Poteri, yaitu kerajinan gerabah tradisional. Mau lebih tahu banyak, kita ke dalam lihat hasil karyanya. Ini ada pot-pot. Celengan juga ada. Assalamualaikum. Iya Ibu, lagi apa? Nggak apa-apa, ini lagi mau lihat-lihat. Oh, boleh, silakan, monggo. Asik. Ya, silakan. Ya, boleh. Kamu juga bisa ya. Aku tinggal di belakang, baru nyampe ke Mas Didi. Oh, Mas Didi, saudaranya? Iya. Oh ya, monggo silakan. Mau sekalian ini sih liputan dari channel Pejuang UKM. Angkat-angkat para UKM. Cuman yang ngobrol nanti sama siapa ya? Bapaknya nanti. Boleh, siap. Kita lihat-lihat dulu ya, sama bapaknya. Ini lihat nih, lucu, teko. Aku dari Bandung. Oh, Bandung. Ini buat teh ya. Buat apa tuh, tulisan Bandung. Saya juga bisa. Kalau jamu kan nanti terus apa itu? Ampasnya enggak ikut. Iya, ada saringannya. Nunggu bapaknya aja ya. Ya. Nunggu si bapaknya baru ngobrol ya. Oke, siap Ibu. Teman-teman Pejuang UKM, alhamdulillah pagi hari ini suasana di apa namanya kampungnya Pak? Kampung Klipoh. Kampung Klipoh, Ya. Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Borobudur, Kabupaten Magelang. Ya. Sudah bersama pemilik dari Sani Poteri. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih. Kebetulan kita ada channel namanya Pejuang UKM, Pak. Siap. Ya. Kita angkat para UKM di Siap. negeri ini, di mana saya ada, di situ harus ada UKM yang terangkat. Siap. Channel ini gitu, Pak. Terima Jadi ngangkat kasih. para UKM. Ya. Alhamdulillah. Silaturahmi Ya. ke Mas Didi, Ya. ketemu juga ada yang sekitaran sini ya kita angkat. Siap. Boleh Bapak kita bercerita tentang kegiatan usaha di Sani Poteri ini? Ya. Boleh perkenalan Siap. atau nanti yang lain-lainnya boleh cerita sejarah. Boleh. Siap. Terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Markoni. Ya, alamat saya di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tentunya ya. Ini Sani Poteri, saya pemilik Sani Poteri. Yang tradisi kita itu sebetulnya pembuatan gerabah ya, fokusnya itu sudah lama sekali, sudah ada dari sejak abad ke-9 dulu. Ya. Jadi sejarahnya itu dulu dari leluhur kami itu mengatakan kalau kita runut ini yang mengajarin siapa? Simbah. Yang mengajarin simbah siapa? Simbah lagi. Ya. Ternyata setelah berjalannya waktu itu ada tim dari UGM itu mereka seorang historian semua ya, bidangnya di bidang sejarah, itu merunut sejarah daripada pembuatan gerabah atau tradisi karya gerabah di Klipoh ini sampai di mana. Nah ternyata titik temunya itu ketika Borobudur dibangun, itu ada dua terah yang berkuasa waktu itu dari kerajaan Medang Kamolan atau Mataram kuno. Itu ada terah Sanjaya dan Sailendra. Dan alhamdulillah kami itu mengerucutnya ke terah Sanjaya. Ya, yang waktu itu mereka atau leluhur kami itu masih beragama Hindu Siwa. Nah, yang dari kubu sebelah itu
Itu kita sebut kubu sebelah. Kenapa? Memang ini secara religius kutubnya berbeda. Mereka beragama Buddha Mahayana yang Shalendra itu. Nah, waktu itu ada seorang putri yang datang dari kerajaan Medang itu namanya Kalipah. Makanya dusun ini dikatakan Kalipah. Lipoh itu Kalipoh. Ya dari kata Kalipah. Yaitu kesini mengajarin kepada leluhur kami dulu bagaimana cara bikin gerabah. Nah, ternyata semua peralatan masak, terutama ya untuk kebutuhan rumah tangga, nah, itu waktu Borobudur dibangun itu ngambilnya dari sini. Ya, ini masuk akal karena kalau kita tarik garis lurus ya dari puncak Borobudur itu di sini cuma 1 kilo, Pak. Ya, cuma 1 kilo. Dan boleh dong kalau kita ngeklaim. Artinya kita yang paling dekat dengan Borobudur, yang paling dekat dengan peradaban Borobudur. Kalau sekarang masih ada jejak peradaban yang masih tersisa ini, kita ada ikatannya dengan Borobudur, ada kaitannya dengan Borobudur, itu masuk akal juga, dan bisa diterima dengan akal sehat lah istilahnya seperti itu. Nah, tradisi itu sebetulnya sangat berat. Artinya waktu itu sampai akhir-akhir sekarang ini perjuangan kita sangat luar biasa, terutama untuk setelah ada era modern ya, mereka menggunakan alat masak itu memakai metal ya, memakai logam. Itu kami sudah tergeser pada waktu itu ya. Tuh, sebetulnya seperti itu. Jadi ini perjuangan begitu berat sekali, tapi alhamdulillah dari generasi ke generasi secara tidak sadar, dan kami juga tidak istilahnya memberikan semacam apa ya teori, oh ini harus melestarikannya seperti ini, tapi berjalan dengan alami saja. Setiap anak perempuan yang berusia 10 tahun itu otomatis sudah mengikuti jejak ibunya, ya sudah, itu langsung diturunkan karena setiap hari kita lihat ya, begitu mata kita terbuka udah melihat aktivitas seperti itu dari kecil, dari lahir gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih kita lestarikan. Caranya kita membuat gerabah itu masih tradisional, masih manual. Kita bukan berarti kita anti modernisasi, tetapi karena ini untuk mempertahankan jejak peradaban yang masih ada di Borobudur satu-satunya, kita pertahankan 80% original. Gitu, sampai produk yang kita hasilkan semacam ini ya, yang bersentuhan dengan alat makan minum, ini kita semuanya tidak pakai kimia. Semuanya natural, semua alami, semua hanya pakai daun-daunan. Gitu. Dari pewarnaan juga ya. Pewarnaan. Ini yang buat teh ya. Teh ya. Satu set teh. Yang ini buat apa biasanya? Itu Pak? Tempat lilin itu. Tempat lilin. Ya, cantik banget ini tempat lilinnya juga. Ya. Nah, terus akhirnya berarti Bapak Markoni ya? Masuk generasi ke berapa tuh? Kita sudah generasi ke-19. Ke-19. Ya, menurut teman-teman UGM kemarin, kita generasi ke-19. Tapi kalau yang otentik atau benarnya Allah alam ya. Iya, betul. Yang penting masih tetap mempertahankan untuk turun-temurunnya. Tadi saya juga sempat masuk lihat-lihat ya, ada produknya banyak banget, dan ini juga bisa dibilang toko ya. Karena jadi tempat wisata juga ya, galeri ya. Ada yang datang dari mana aja nih Pak? Kalau yang datang itu ini sebenarnya begini Mas. Jadi sekitar tahun 1978. Ya, udah beberapa tahun yang lalu itu kami sengaja memang dibina oleh pemerintah ya, karena kita berkaitan dengan pengrajin gerabah ini, terus didatangkan guru gerabah, terus kalau dulu dari Mayong ya, dari Mayong, dari Demak gitu. Nah, tapi waktu itu suasana dan situasi kondisi zaman belum seperti ini. Waktu itu titik fokusnya hanya bagaimana kita itu menambah desain. Ya, jadi macam daripada produk yang kita hasilkan itu agar tidak hanya itu saja, tetapi bisa bervariasi. Nah, itu berjalan dengan waktu beberapa tahun terus itu. Nah, titik puncaknya itu pada kemarin pas COVID-19. Pas COVID. Ya, kalau kita pelajari, kalau kita rasakan yang namanya musibah COVID-19 kemarin itu, semua lini, semua masyarakat
mengglobal semua kena Iya. sipil. Tetapi saya yakin bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Betul, ada hikmah. Nah, inilah hikmah daripada COVID-19. Kami tidak bisa kemana-mana, Iya. produk kami tidak bisa keluar kemana-mana, Iya. tetapi mereka justru yang datang ke sini lewat media-media sosial, lewat online ya. Iya. Waktu itu. Nah, ini merupakan sebuah titik balik yang dulu kita perjuangkan sangat luar biasa. Sampai berdarah-darah artinya ya perjuangan kita. Alhamdulillah ada titik kulminasinya. Nah, orang yang sudah menyentuh titik nadir mau kemana lagi kalau nggak mau ke atas. Nah, alhamdulillah. Nah, dengan itu kami membuka galeri ini, juga teman-teman yang lain kita dorong untuk membuka galeri, kemudian untuk berusaha semacam ini. Kenapa? Karena kita sudah difasilitasi oleh pemerintah luar biasa. Program pertama adanya Balkondes, kemudian juga ada infrastruktur yang sangat luar biasa semacam ini, termasuk program-program pariwisata sangat gencar dilakukan. Alhamdulillah sekarang kunjungan kita untuk saat ini itu sudah luar biasa. Kami rasakan sudah sangat luar biasa, sangat membantu kami, dan kami juga punya keinginan, kami juga punya cita-cita bahwa untuk kedepannya kan akan lebih baik lagi. Betul. Untuk tingkat kunjungannya. Nah, dengan itu maka kami membuka galeri semacam ini. Itu satu, itu untuk melestarikan ya, melestarikan budaya itu, yang kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya. Mereka mendapatkan hiburan yang eksklusif. Betul. Nah, nggak mungkin di tempat yang lain seperti Klipo gitu. Terus yang selanjutnya ini sangat bernilai, feedbacknya sangat bernilai ekonomi luar biasa. Iya, betul. Nah, inilah seperti itulah. Pastinya kalau misalkan ada kunjungan-kunjungan juga boleh ya. Ya. Dan nanti teman-teman Ujung UKM yang nonton ini, yang mau kunjungan, ini nomor kontak Pak Markoni. Barangkali mau nanti main-main ke sini ya. Di Klipo, di Borobudur, nggak usah sungkan-sungkan. Janjian dulu lah, misalkan mau hari apa gitu kan. Barangkali ada penjadwalan, biasanya ada ya Pak ya. Kalau untuk massal ya, artinya tingkat kunjungannya itu lebih dari 10 orang. Nah, itu bisa kita booking dulu hari apa, jam berapa kita persiapkan. Tapi kalau untuk perorangan langsung aja datang. Parkirannya sudah ada yang luas ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Alhamdulillah, insya Allah secara sederhana ataupun secara kemampuan kami maksimal akan memberikan pelayanan dari hati. Alhamdulillah. Aduh, pokoknya mah di aku, karena bahasa Bandung mah di aku. Mana-mana pokoknya di aku gitu, apalagi bertamu kan, gimana cara ketamu gimana ya Pak ya. Nah, kita nilai tamu yang datang ke sini itu semua membawa rezeki, semua membawa berkah. Panjenengan ke sini mau meresani, mau melihat-melihat, mau mengapresiasi, kemudian mau praktek dan kemudian mau belanja, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau misalkan panjenengan ke sini itu sekedar hanya melepaskan kepenatan keseharian, nah itu saya anggap sebagai rezeki silaturahmi. Tetap akan kita sambut panjenengan sedoyo yang datang ke sini itu dengan tangan terbuka, dengan pelayanan yang dari hati, dengan pelayanan maksimal. Kalau misalkan penjualan ada ke luar kota atau kemana? Nah, penjualan ini kita ada beberapa sistem Mas ya. Yang masih seperti dulu, masih tetap berjalan itu pasar lokal. Oh, pasar lokal. Ya, karena ini memang untuk produk-produk lokal itu memang pantengannya kita ke pasar lokal. Gitu. Alhamdulillah ini juga berjalan sangat lancar. Terus kemudian ada juga yang membantu, artinya membantu pemasaran itu dari teman-teman pengusaha lain. Nah, itu memberikan channel-channel pada konsumer-konsumer yang datang ke sini juga lewat media sosial. Kami juga beberapa hari yang lalu itu, bahkan ini mungkin berlanjut terus ya. Ada beberapa perusahaan restoran itu di Jakarta itu yang pesan kita setiap bulan itu sekitar 700 sampai 1000 pieces hot plate. Gitu. Ini terus berkelanjutan. Belum lagi nanti kalau ada insidensial teman-teman lain yang pesan sama sebagainya. Terus untuk media sosial itu kita lewat IG ada, lewat Traveloka. Alhamdulillah ya, ini kalau saya udah tua ya, tapi anak-anak yang ngerti ya untuk media sosial. Betul.
seperti itu. Karena tadi sepanjang jalan juga lumayan asri, kemudian lihat ada balkondes yang tadi Betul. disebut itu bisa disewa juga ya, kayak Iya. balkondes Iya. ya, mirip villa ya. Iya, sedikit cerita ya tentang Balkondes ya. Balkondes itu kan 2019 kita ada program semacam itu. Waktu pertama kali kita juga nggak ngerti ya apa sih gitu. Tapi ternyata setelah Balkondes berdiri kemudian didukung oleh program-program pemerintah, disinergikan, luar biasa. Barangkali belum paham apa Iya. singkatan balkondes. Balkondes itu Balai Ekonomi Desa. Oh, Ya, Balai Ekonomi Desa. Jadi itu sebuah tempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang datang atau masyarakat luas bahwa balkon itu adalah merupakan ikon daripada masing-masing desa di Borobudur. Jadi misalkan di Karanganyar ikonnya itu Potri Academy. Potri Academy. Tuh, jadi itu memang fokusnya di Klipoh ya, Di Klipoh. untuk menjadi magnet daya tarik utamanya. Nah, visualisasinya itu didirikan sebuah balkon. Nah, Balkondes itu di situ ada tempat penginapan, restoran, di dalamnya. iya, terus kemudian ada tempat untuk rehat. Desa kan yang ngelola itu? Iya, itu yang ngelola BUMDes. BUMDes. BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu tersinergi dengan usaha-usaha kita seperti homestay. Homestay masyarakat itu juga masuk di BUMDes untuk pemasarannya gitu. Termasuk kita juga di galeri-galeri semacam ini itu BUMDes juga ikut mempromosikan. Nah, tempat wisata juga dekat, banyak dari sini apa ya? Banyak sekali. Kalau nggak salah apa yang gereja ayam juga ya? Gereja ayam ya. Selain Borobudur ya, memang Borobudur kan magnet utama. Iya. Nah, nanti dikembangkan untuk di sekitar Borobudur destinasi wisata itu banyak sekali ya. Mulai dari untuk Setumbu, untuk sunrise, itu luar biasa. Terus kemudian juga ada Watu Putih di sebelah sana itu. Terus kemudian ada gereja ayam. Nah, terus di sini pusat pengrajin gerabah, UMKM, ada madu, ada gula Jawa. Luar biasa kalau gitu. Baik, kita di Gerabah tadi untuk sejarah udah informasi, kemudian juga paling nanti kita bisa lihat-lihat sambil dijelasin ya Pak ya. Siap. Mungkin sama mulai harga berapa kita betul, informasikan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dulu atau kita lihat-lihat tuh? Oh ya, sedikit untuk closingnya ya. Boleh. Nah, untuk closingnya saya berharap kepada khalayak semuanya ya, Indonesia, betul. orang-orang Indonesia dari segala macam strata, terutama Nyun Sewu, mereka-mereka yang rehab, ya jangan hanya berlibur ke luar negeri, jangan ke Singapura dah, datang ke Borobudur, datang ke daerah-daerah, lihat ternyata kita punya potensi luar biasa yang tidak terlalu banyak menguras kocek, menguras uang, tetapi Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dan akan mendapatkan nilai yang luar biasa. Gitu. Terima kasih. Oke, waktunya kita lihat-lihat produk gerabahnya. Parabot, namanya parabot putar. Yang buat praktek di sini. Terus kemudian ini air yang digunakan untuk pelumasnya, kemudian alat-alatnya juga sangat sederhana semua. Hanya pakai kain, hanya pakai batok kelapa. Jadi mungkin yang edukasi nanti di sini ya. Edukasinya kita di sini. Kalau untuk proses produksinya di belakang sana sama pembakaran. Kalau yang edukasi misalkan janjian atau ada biaya kunjungan atau gimana? Ada. Nah, untuk sementara kita kenakan cas yang untuk satu orangnya itu 30.000. Itu digunakan untuk bahan bakunya. Bahan baku. Proses pengeringan pembakaran ya, karena kita tidak sekali jadi. Artinya setelah kita dibuat itu ada proses pengiringan sekitar 5 hari. Terus kemudian sampai pembakaran juga. Semuanya membutuhkan waktu dan biaya. Nah, produknya nanti dibawa pulang. Setelah kering bakar nanti bisa dikirim ke alamat. Gitu. Ya, nanti hasil karyanya bisa dinikmati di rumah. Betul. Siang ini yang dari mana dulu sebelah ini sini? Ini namanya kendi ya. Kendi itu digunakan untuk tempat air minum. Kalau zaman dulu kendi ini untuk tempat air putih atau air bening ya untuk minum kita. Kalau dulu kita belum ada kulkas, seperti ini alat pendinginnya seperti ini. Dingin ya. Terus ini juga sebagai alat untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada di air. Misalkan ada logam berat dan sebagainya, itu bisa dinetralisir karena terserap, terserap oleh bahan bahan tanah liatnya itu. Tanah liatnya. Seperti ini. Harga berapa ini Pak? Ini mulai dari yang kecil harga 30.000 sampai ada yang paling gede itu harga ini paling kecil 30. Ini paling kecil. Yang ini tempat nasi ya. Tempat nasi.
ini yang testimoni malah orang yang sudah menggunakan, konsumen yang sudah menggunakan itu katanya ya nggak udah basi. Ya, terus kemudian untuk orang-orang yang ada penderita penyakit diabetes itu bagus sekali untuk menyimpan nasinya. Gitu. Ini penghangat juga. Ini untuk bikin serabi, ya, atau nyeplok telur ya. Ini penggorengan. Bawahnya pakai arang ya? Iya, ini tidak langsung di atas kompor bisa. Bisa. Ya, semua kita langsung di atas kompor bisa ya. Ini anti lengket, tidak kalah sama teflon, tetapi alami, tidak pakai kimia. Ini agak besar ya. Ini gede ya. Cangkir. Ini untuk cangkir-cangkir ya, langsung bisa digunakan untuk variasi gelas jus misalkan ya. Gitu. Ini demikian juga, ini untuk aromaterapi. Nah, kalau punya salon Mas, nah ini untuk aromaterapi, pengharum ruangan juga, tapi juga untuk pengharum badan ya. Pakai pembakar ya? Iya, aromaterapi. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai ratus. Ratus. Ini udah mulai ada warna nih. Kalau udah mulai ada pewarnaan ini nih. tidak berhubungan dengan alat makan minum, tapi ini aksesoris. Ya. Aksesoris. Namanya loro bedonyo. Ini kita modif dengan tempat untuk menyimpan koin atau celengan. Tapi kalau udah penuh jangan dipecah, eman-eman ya. Buka aja dari sini. Bolongin bawahnya. Bisa dibuka. Dibuka aja. Terus nanti dikembaliin dilem lagi. Iya, betul. Ini ada filosofi bahwa kalau kita membeli ini, seyogianya kalau kita nyimpen harus jadi satu seperti ini. Kalau di ruang tamu ya ruang tamu, di kamar di kamar. Kenapa? Karena kita punya filosofi ini lambang keharmonisan rumah tangga. Kalau dipisah nanti jadi bisa ranjang. 150.000 ya. Iya, ini stylenya Jogja ini, style Jogja semua, pakai belangkon, pakai batik dan sebagainya. Ini dalam rangka juga kita memberikan pewarnaan ini edukasi bahwa kita punya model ataupun kita punya budaya adiluhung berupa batik yang sudah diakui internasional. Ini juga udah pewarnaan ya? Iya, pewarnaan. Ini pewarnaan yang kimia ya. Ya, ini untuk aksesoris. Yang ini juga udah mulai pewarnaan nih Pak. Pewarnaan itu. Yang tadi kalau tekonya kan udah. Ya, ini kalau ini fungsi ada dua ya. Untuk fungsi langsung digunakan untuk alat minum juga bisa, tapi untuk aksesoris bisa. Ini kita batik tulis langsung loh Mas. Ini. Kita nggak pakai printing, langsung tulis. Langsung ditulis batik. Ini ya. Iya. Harganya beda ya. Beda. Kalau ini udah 2 kalinya ya. Ini 200.000. Yang tadi polos dipajang. Yang polos itu 110.000. Yang ini ya. Ya, satu setnya 110. Kalau dari sini ruang produksinya di sini juga? Di sebelah sana. Di sebelah, di belakang sana untuk ini galeri cukup ini galeri ini sama di sini untuk display ya. Ini yang di peti-peti? Nah, ini yang mau dikirim nanti ke Jakarta Mas. Ada 11 kota, ada 11 peti ini. Kirim ke Jakarta. Ini kemungkinan ibu yang pesen ini mau buka restoran. Nah, ini untuk penyajian ya, untuk buffet. Itu kita ada wajan-wajan besar itu, terus kemudian anglo untuk standingnya. Pengiriman diambil atau pakai? Ini pakai JNT nanti. Ya, pakai kargo. Ini bikin sendiri juga? Ini kita kemitraan Mas. Kemitraan teman-teman pengusaha lain. Ini kursi dan meja. 900.000 satu set. Mejanya 1, kursinya 4. Kursinya 4. Iya. Ini pot atau apa? Nah, ini tempat untuk payung. Payung ya. Ya, tempat payung, ada guci-guci. Ini buat wastafel. Iya. Ini untuk cuci tangan kemarin pas Covid ini meledak ini Mas. Yang ini. Permintaan luar biasa ini. Yang ini ya. kayak kendi ya, kecorannya. Kalau dulu padasan. Iya, padasan. Padasan untuk wudhu itu. Jadi ini ruangan segini gede, semua ada produk ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada lagi cukup informasinya? Proses produksi mau di sini. Boleh. Nah, proses produksinya di belakang sini sama pembakaran ya. Kalau yang ini itu untuk lokal. Yang ini. Lokal ya, untuk pasar-pasar lokal ini seperti ini. Beda dari warna ya. Beda dari warna. Kualitas juga ini grade 2, kalau itu grade 1. Ya, seperti ini. Ya, proses produksinya di sini. Seperti ini, kita produksinya di sini. Kalau pagi belum mulai ya, nanti kalau udah agak siangan baru kita mulai. Nanti untuk setelah kita bikin kemudian dipanaskan ya, itu bertahap cara pemanasannya, nggak langsung kena matahari, bertahap. Nah, setelah kering betul baru dibakar di sana. Ya, kalau pembakaran cuma 4 jam Mas. 4 jam ya? Iya, 4 jam. Pakai kayu? Iya, pakai jerami, pakai kayu. Tapi kalau yang
lama itu memang proses pengeringan, Iya. apalagi cuaca. Betul, matahari ya. Iya. Aduh, luar biasa. Iya. Baik, teman-teman UKM, tadi kita sudah keliling-keliling, diajak muter-muter sampai dari ruang galeri sampai ruang produksinya. Prosesnya juga dibayangkan. Teman-teman UKM yang nonton mau bawa rombongan edukasi ke sini, datang aja. Nomor kontaknya ini, teman-teman bisa catat. Nanti janjian, kalau ada kendaraan, gampang. Parkiran luas ya Pak Markoni ya. Yang udah nonton tapi lupa nih, sampai keasikan, muter-muter kita ngeliatin. Lupa sampai belum subscribe, subscribe dulu. Gratis kok. Tombol loncengnya nyalain biar nggak ketinggalan informasi. Like, komen. Yang mau dikunjungi UKM-nya boleh isi aja kolom komentar. Saya alamat di sini minta dikunjungin untuk liputan di channel UKM. Boleh, hatur nuhun pisan. Bagikan supaya informasi ini lebih banyak diketahui oleh teman-teman lainnya, entah itu usaha atau mau merintis atau misalkan untuk edukasi, boleh silahkan disampaikan. Hatur nuhun Pak Markoni ya. Saya Arwan dari channel Pejuang UKM. Terima kasih sudah selalu setia di liputan kami. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kain pertan. Terus ini kepalanya namanya biji nyamplung. Ada yang pernah ke Kiai Langgeng? Nah, di sana banyak pohon nyamplung. Bahasa Latinnya Canopulum globulum. Ini dalamnya masih ada bijinya. Kalau Pak Ibu kena gores, kena pisau, ini di dalamnya dibuka, dalamnya ada bijinya, terus digarang atau dibakar, nanti keluar minyak, diolesi kayak untuk betadin atau obat merah tapi tradisional. Itu terus ini pensilnya udah pensil pabrikan, kita beli di pabrik. Ini 2, kalau ini HB. Kalau ada di rumah mau bikin, kalau ada lem bakar, boleh pakai yang 2B, boleh. Kalau ini HB, nanti boleh dibikin. Ini topinya ini sama dari batik, kalau enggak dari karung. Tahu karung? Kalau 17-an itu 8 karung. Itu karungnya untuk ini, untuk topi, juga batik. Terus ini rambutnya, biasanya kita pakai serat nanas. Tapi karena serat nanasnya mahal, terus kita ganti pakai tali pramuka. Sering tali pramuka? Ya, ini tali pramuka. Talinya nanti pakai benang kur, ini pita. Seperti itu, nanti boleh, kalau usah berebut, nanti akan diajari sama masnya sama mbaknya. Gak usah berebut, gantian. Oke? Nah, sekarang coba, biasanya tepuk 1. Terus apa tepuk 1? Lainnya apa ya? Oh, oke, sampai 3. Oke, ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 11. Oke, semangat. Ya, tadi kan tadi yang kelas.